Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa sahbihi alladzi yatamassaku bisunnati wal Qur'an, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'unah rahimakumullah. Beberapa hari lagi atau mungkin 2 hari lagi ya, kita umat Islam akan bersama-sama memperingati nuzulul Quran atau yang populer disebut dengan peringatan turunnya Al-Quran. Setiap penganut agama tentu mempunyai kitab suci. Orang Nasrani mempunyai kitab suci yang disebut dengan Injil. Orang Hindu mempunyai kitab suci yang disebut dengan Weda. Orang Buddha mempunyai kitab suci yang namanya Tripitaka. Nah, kita umat Islam juga mempunyai kitab suci yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Hakim atau Al-Qur'anul Aziz atau Al-Qur'anul Karim ya. Ini nama-nama lain dari Al-Qur'an. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kenapa Al-Qur'an ini kita yakini ya, kita yakini sebagai kitab suci umat Islam? Paling tidak ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, seluruh isi kandungan Al-Quran itu sudah sesuai dengan fitrah manusia, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Nah, ini yang pertama. Sebagai contoh, antara laki-laki dengan perempuan itu ada rasa ketertarikan. Wong lanang ndelok wong wadon duwe rasa seneng. Ya. Itu fitrah. Ya. Perempuan melihat laki-laki
duwe rasa seneng. Nah, itu fitrah. Ya, fitrah. Jadi saling mencinta itu fitrah. Ya. Wong lanang seneng wong wadon, wong wadon seneng wong lanang, fitrah. Nah, ketika sudah saling cinta seperti itu tidak lantas mojok, ya, kumpul kebo, tidak. Ketika saling cinta seperti itu tidak lantas ngajak ke hotel, enggak. Quran menjawab, yaitu dengan perintah nikah. Perintah nikah. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika ada pasangan yang sudah saling mencinta, ini diperintahkan untuk nikah. Ya, nikah. Nikah itu fitrah. Ya. Menyalurkan rasa cintanya, rasa rindunya kepada pasangan yang sah. Itu nikah. Ya, saya menjadi ragu, misalnya ada laki-laki kok randi rasa tertarik karo wong wadon, ragu saya itu. Ya, ya bisa diteliti dia itu. Ya. Jangan-jangan dia antara laki dan perempuan itu namanya apa? Banci gitu loh. Ya, diteliti, bisa jadi dia banci, ya. Nah, itu ya, sudah sesuai dengan fitrah manusia. Contoh yang lain seperti saat kita rasakan, ya, manusia itu semuanya butuh makan, butuh minum. Fitrah kan? Ya. Lapar butuh makan, haus butuh minum. Ya. Oleh karenanya ketika Allah perintah, ya, untuk kita semua perintah puasa itu ada waktunya. Ya. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari gitu loh. Ada waktunya. Karena Allah tahu batas kemampuan kita, itu tahu Allah. Gitu loh. Ya, batas kemampuan kita itu tahu. Karena itu tadi manusia butuh makan, butuh minum. Nah, batas kemampuan kita ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, setelah itu enggak diperintahkan. Yang diperintahkan puasa itu ya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka tidak ada istilah puasa terus menerus atau puasa wisol, itu tidak ada. Ya. Nah, begitu pula ketika Allah melarang, ya, melarang hubungan intim dengan pasangannya, ya sebatas dari fajar sotik hingga terbenam matahari. Malamnya boleh gitu loh. Malamnya boleh. Ya. Itu sudah sesuai dengan fitrah manusia. Apa yang dirasakan manusia. Ya. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita yakini sebagai kitab suci karena isinya bebas dari campur tangan manusia. Nah, ini hebatnya Al-Quran, ya. Bebas dari intervensi manusia. Itu Quran. Dari dulu sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa menandingi atau membuat semisal Al-Quran. Tidak ada. Karena di awal dulu itu Al-Quran itu ditentang oleh banyak orang.
Ya, ditentang oleh banyak orang Al-Qur'an ini. Orang kafir Quraisy itu menganggap Al-Qur'an itu adalah buatan Muhammad. Kalau memang Al-Qur'an ini buatan Muhammad, berarti di luar Muhammad tentu bisa. Tapi kenyataannya tidak ada satupun orang yang bisa membuat semisal Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an sendiri itu membuat sebuah tantangan. Ya, membuat sebuah tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislihi wa tu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naral lati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Loh, itu tantangan Al-Qur'an. Jikalau kamu masih ragu terhadap apa yang aku turunkan terhadap hambaku Muhammad, buatlah semisal satu surat Al-Qur'an. Ya. Kalau kamu tidak mampu, panggillah teman-temanmu selain Allah. Jika kamu memang orang-orang benar. Fa illam taf'alu, maka kamu tidak akan mampu. Wa illam taf'alu, dan pasti kamu tidak akan mampu. Loh, gitu. Dijawab Allah, orang mampu. Gitu. Orang mampu. Ini loh hebatnya Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini ya, itu murni wahyu Allah. Ya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada hambanya yaitu Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, kita yakini sebagai kitab suci umat Islam karena isinya bebas dari intervensi manusia. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alasan yang ketiga, isinya antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, ya, tidak ada satupun yang bertentangan. Itu loh. Ini hebatnya. Tidak ada satupun yang bertentangan. Justru yang ada itu saling melengkapi. Saling melengkapi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ya. Ketika misalnya suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya, katakanlah Allah itu esa. Di ayat yang lainnya tidak ada yang menerangkan Allah itu dua, Allah itu tiga, enggak ada. Adanya wa ilahukum ilahu wahid gitu loh. Saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Itu hebatnya Al-Qur'an. Ya, tidak ada yang paradok, enggak ada. Ya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ya, Al-Qur'an ini merupakan mukjizat, ya, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa, ya, sepanjang masa. Kalau dulu mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi dahulu, itu yang bisa merasakan ya hanya Nabi dan Rasul pada saat itu. Nah, Al-Quran tidak, ya, Al-Quran ini tidak. Yang bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran itu adalah seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa. Maka Bapak Ibu tidak heran, ya, jika kita baru berduka, apa yang kita perintahkan untuk menghibur kepada orang yang berduka, dibacakan Quran, gitu. Orang yang baru keseripahan, bacakan Quran, ya. Orang yang baru keseripahan, keluarganya dihibur dengan bacaan-bacaan Al-Quran,
Jadi misalnya ada orang baru keseripahan, ono tahlilan, ono yasinan, itu sebenarnya dalam rangka untuk menghibur, ya, menghibur supaya hatinya tenang ketika dibacakan Al-Quran. Di samping juga mendoakan kepada yang meninggal, keluarganya terhibur, gitu loh, terhibur, digolei gitu, dicari orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang bisa tahlilan, dicari gitu. Nah, sebagai contoh yang lain misalnya ketika ada orang yang kesurupan, ada yang kesurupan kejinan begitu, ya, morong gini Pak Nardi tolong ini baru kesurupan, tolong diruqyah, ya, diruqyah, ya, ruqyah itu apa? Mantra membaca ayat-ayat suci Al-Quran, itu ruqyah. Betul, dibacakan suratul Fatihah, dibacakan, ya, suratul Falak, dibacakan suratul Nas, ya, 3 surat itu dibaca, itu yang kesurupan, jinnya, setannya dipastikan lari terbirit-birit gitu. Nah, kalau nggak percaya nanti dipraktekkan ketika ada yang kesurupan, dah, ya, minta tolong sama Pak Nardi untuk diruqyah. Oh, pasti lari terbirit-birit itu. Nah, itu yang hebat bukan Pak Nardi, tapi yang hebat itu Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Dan yang terakhir, ya, kita yakini sebagai kitab suci Al-Quran, sebelum kita baca, ya, kita diperintahkan untuk bersuci dulu, berwudu dulu. La yamassuhu illal mutahharun, bersuci. Artinya Al-Quran ini luar biasa, ini kalamullah yang harus kita sucikan. Orang yang membaca juga harus bersuci dengan wudu. Maka orang yang sedang berhalangan dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Bahkan sebagian ulama, orang yang baru berhalangan dilarang untuk membaca Al-Quran. Gitu loh. Ya. Bahkan cara menyimpannya saja itu diperintahkan untuk di tempat di paling tinggi. Itu loh, bentuk memuliakan Al-Quran. Maka tidak boleh ketika membaca Al-Quran terus mushafnya ditaruh di lantai, itu nggak boleh. Harus diangkat, ya, diangkat. Tidak boleh ditaruh di lantai, tidak boleh ketika baca Al-Quran. Harus dikasih alas, ya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Walau Al-Quran ya harus kita muliakan, ya, kita muliakan. Bahkan ketika kita menemukan lembaran-lembaran Quran yang rusak, kita diperintahkan untuk ngambil. Untuk ngambil kemudian ditaruh di tempat atas, di atas, gitu loh. Itu lembaran yang sobek saja diperintahkan untuk seperti itu, gitu loh. Nah, ini Al-Quran, ya. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang luar biasa sepanjang masa ila akhir zaman. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan dengan momentum, ya, menyambut nuzulul Quran ini, mari kita baca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, kita bisa memahami isi kandungan Quran. Dengan kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran, dipastikan insya Allah kita akan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Allahumma amin. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.